namanya hasil tetap hasil Mas. Sekarang kalau namanya peternak nggak hasil, orang mungkin udah waleh berternak karena semuanya di Margototo ini hampir tiap rumah nggak ada yang nggak peternak. Oke, assalamualaikum, kembali lagi masih bersama Kandang Sumatera. Kali ini saya berada di sebuah peternakan. Beliau ini banyak ilmunya. Jadi untuk para peternak pemula yang belum paham cara beternak kambing, silahkan tonton video ini sampai selesai. Langsung saja perkenalkan nama dan alamat lengkap, Mbah. Nama saya Mbah Glontor. Alamatnya di Metro Gibang, Desa Margototo, Dusun 1 Margototo, Desa Margomukti, Kabupaten Lampung Timur. Ini sampean bisa beternak kambing, nih ceritanya gimana Mbah awal mulanya sampean beternak kambing ini? Sebenarnya Mas, saya beternak kambing ini dari kecil. Dari kecil, cuma yang bisa menghasilkan ini kambing ini ya mungkin baru sekitar 10 tahun lah yang saya dapat mengenyam hasil dari kambing itu 10 tahun. Nah, tapi sebenarnya kalau di rumah saya peternaknya nggak seberapa banyak, cuma kan saya di tempat teman-teman yang belum bisa beternak, caranya beternak gimana itu tak kasih pengalaman, jadi dia bisa beternak. Jadi selain beternak sampean punya mitra Mbah ya? Ya bermitra, jadi teman-teman yang punya modal tapi nggak bisa beternak itu tak kasih arahan harus beternak. Jadi untuk masa depan kalau pegawai negeri nanti pensiun, jadi masa depannya ada pekerjaan, nggak semata-mata cuma beternak mencari hasil ya tapi ada lainnya. Oke Mbah, sementara ini kambing yang paling populer di Metro Gibang ini kambing apa Mbah? Kalau di Metro Gibang itu yang paling populer masyarakat senang mencari itu sebenarnya kambingnya kambing Rambon. Kambing Rambon itu enak, nggak terlalu lama, tapi kalau kambing yang modelnya kayak Etawa kayak itu kambingnya kambing mahal, tapi cara memeliharanya terlalu lama. Masa beranaknya aja kambing Rambon ini mana 2 kali, itu paling sekali. Bedanya itu. Jadi untuk peternak di desa itu yang paling rekomendasi kambing Rambon Mbah ya? Ya Rambon ya. Terus Mbah, untuk perawatan kambing ini sampean gimana Mbah? Teruntuk kambing yang baru-baru ini Mbah? Nah, inilah yang jadi persoalan. Kadang-kadang orang banyak modal tapi nggak bisa memelihara, nggak bisa peternaknya. Dia seorang guru SMA, itu sebenarnya orang nggak bisa tani, nggak bisa peternak, tapi setelah berkenal dengan saya, dia sekarang belajar beternak dari 6 ekor sampai sekarang udah 30 ekor. Ya, caranya rakit pakan, caranya vaksin, caranya itu namanya mungkin dia nggak tahu, jadi perlu pengarahan. Terus untuk pola pakan kambing ini Mbah, biar peternak-peternak itu tahu sebenarnya sehari itu pola pakannya berapa kali Mbah? Nah ini tergantung kambing. Kambing ini biasanya orang memeliharanya, kalau umur saya nggak bisa patokan. Harga kalau umpamanya harga 800-an kambing kecil-kecil ini pakannya ini yang paling banyak ini daun singkong tapi digiling. Tapi kalau sudah kambing itu udah harga 12, 11 sampai 14, itu biasanya pakannya itu dicampur dengan onggok, dicampur dengan jenjet, dicampur dengan apa itu namanya bungkil, ya pokoknya mana yang kira-kira cepat gemuk aja ya daun singkong dioplos. Nah nanti kalau sudah kambing itu mencapai umur hampir 1 tahun itu kan harganya berkisar antara 15-16. Nah ini biasanya orang mulai ngingu dari bulan 10, bulan 11 itu harus dijor pakan benar karena itu masa gemuk dan masa cepat besarnya. Nah kalau mamanya kambing itu pakannya sampai kurang, kambingnya nggak bisa besar, nggak bisa berbobot, nggak bisa gemuk, ujung-ujungnya kambing kayak kuntingan itu. Jadi ya orang nanti kalau sudah mau masuk proses lebaran haji paling ya ngecek tapi nggak nawar. Sebenarnya kambing ini penopang ekonomi paling baik ya Pak. Tapi para peternak itu banyak yang salah momen ketika menjual kambing Pak.
momen yang baik untuk jual kambing itu kapan sih Mbah? Misal jenis kambingnya itu jantan, jenis kambingnya itu betina, itu momen yang pas kapan Mbah? Sebenarnya orang menjual kambing ini Mas, itu kan kadang-kadang faktor, kadang-kadang nggak beruntung atau nggak kurang hasilnya banyak, itu satu faktornya itu kadang-kadang petani kan nggak punya modal, dia kadang-kadang cuma besarin punya orang, jadi ada orang nanam saham gitu. Sebenarnya hasil, kalau dia pribadi sendiri hasil, tapi dia mau beli pakan itu berat untuk beli makannya sendiri dibanding untuk beli kambingnya gitu. Jadi kalau namanya hasil tetap hasil Mas. Sekarang kalau namanya peternak nggak hasil, orang mungkin udah waleh peternak karena semuanya di Margototo ini hampir tiap rumah nggak ada yang nggak peternak. Tiap rumah bisa dicek, pokoknya 90,9% peternak semua. Jadi di Metro Gebang ini bisa dibilang lumbung daging Mbah ya? Lumbung daging ya benar. Terus gini Mbah, ini kan banyak peternak pemula yang bingung nih Mbah. Sebenarnya awal yang perlu dipersiapkan untuk peternak kambing itu apa aja sih Mbah? Menurut sampean ini Mbah? Persiapkan itu yang paling utama itu kandang. Masalahnya kandang itu kalau sembarangan, itu benar-benar kambing itu nggak jadi. Kebanyakan angin ya nggak jadi, terlalu terbuka ya nggak jadi. Tapi kalau ibaratnya terlalu tertutup ya juga nggak jadi. Harus sedang-sedang. Sebab namanya kambing kalau terlalu dingin biasanya terus kena demam. Kalau orangnya nggak bisa ngerawat, percaya dengan apa yang adanya gitu aja, obatnya apa ya paling mati. Tapi kalau saya alhamdulillah walaupun kambing sekecil apapun nggak ada yang mati, sehat semua. Berarti beternak itu harus tahu ilmunya dulu Mbah ya? Ya benar. Cara belajarnya gimana Mbah? Belajarnya dari teman. Kalau ibaratnya di sekolah nggak ada. Yang jelas pengalaman dengan orang yang bisa dan yang praktek. Kalau pengalaman ada nggak bisa dipraktekkan, belum tentu. Ilmunya banyak, dipraktekkan nggak ada hasil banyak. Tapi orang nggak banyak pengalaman, tapi kok ternyata praktek menghasilkan banyak sekali. Sampai waleh-waleh hasilnya. Terus untuk cuaca ini Mbah, cuaca ini mempengaruhi kesehatan kambing nggak sih Mbah? Tergantung Mas, kalau cuacanya cuaca biasanya kalau ya seperti inilah kambing itu faktornya demam terus pilek, batuk. Nah ini kalau ibaratnya nggak bisa mengobati, nggak tahu obatnya apa, ini kalahnya petani di sini. Terus nggak ada yang petani itu rata-rata punya obat sendiri, belajar nyuntik sendiri, nggak ada. Itu rata-rata suntik dengan dinas peternakan, itu bayarnya mahal, kambing 150.000. Tapi kalau ibaratnya bisa nyuntik sendiri ya 50.000 kan ya. Terus Mbah, ini kan banyak para peternak pemula yang tidak punya obat. Terus untuk pertolongan pertama untuk kambing pilek, demam itu apa Mbah obatnya Mbah? Misalnya obat tradisionalnya itu apa Mbah? Kalau tradisional sementara waktu kalau saya di rumah ini pakai diangan. Jadi kambing itu dikutuk pakai diangan. Itu waktunya paling maghrib sampai sekitar jam 8. Kalau malam sudah nggak terlalu dingin banget ya. Angin yang kencang itu biasanya angin sore sama angin subuh. Itu aja yang keluar. Itu selain difermentasi, daun singkong itu sampean berani Mbah kasih makan langsung dari pohon itu dipetik langsung dikasih makan ke kambingnya? Berani, tapi tergantung jamnya. Kalau jam 10 sampai jam 2 siang itu kalau daun apa aja mau dikasihkan nggak apa-apa. Tapi kalau sudah masuk habis asar pasti kambing itu kena virus daun itu. Mungkin cuaca atau perubahan suhu itu ya Pak ya? Yang nggak getahnya daun singkong itu biasanya hujan pertama itu getahnya kan banyak-banyaknya. Kalau ibaratnya daun singkong itu langu-langunya itu loh, langu. Terus Mbah, peternakan kambing ini sampean pekerjaan utama atau sampingan ini Mbah? Kalau saya sementara usaha utama, karena saya udah nggak kerja apa-apa karena saya terjangkit penyakit stroke. Saya kena stroke yang ibaratnya bisa bangun aja udah 4 tahun. Jadi saya dagang kambing ini pada beberapa bulan. Alhamdulillah ya bisa mencukupi untuk keluarga. Terus untuk pasarnya sampai di mana ini Mbah? Pasarnya khusus di Sukadami, pasar Sukadami. Terus paling saya kerjasama dengan tukang potong kalau ada kambing-kambingan. Jadi kalau mau menemui sampean cari kambing itu langsung ke pasar bisa Mbak ya? Kalau ke pasar bisa, kalau saya ke pasar. Kalau saya janjian sama orang ke pasar ya nggak ke pasar. Mbah,
Tolong sih Mbah kasih motivasi untuk para peternak kepada teman-teman, khususnya para peternak pemula ini Mbah, agar peternaknya itu lebih semangat lagi gitu Mbah. Kepada teman-teman yang peternak kambing di mana saja berada, ya saya ini ya dibilang Mbah Glondor. Sebenarnya kambingnya di rumah nggak banyak, tapi kalau ibaratnya teman-teman mau tanya Mbah Glondor ternaknya di mana, semuanya teman-teman yang belum berternak, yang sekarang berternak itu ngesupnya ke saya semua, minta pengarahnya dari saya. Jadi kalau teman-teman itu pengen menimba ilmu tentang peternak kambing kepada sampean, bisa Mbah ya? Alah cukup dengan HP aja, telepon-teleponan bisa kok. Harganya murah, nggak pakai duit itu ilmu peternak itu. Kalau tujuannya untuk memajukan keluarga nggak usah ini. Terus untuk teman-teman yang mau menghubungi sampean nih lewat mana Mbah? Nomor telepon saya yaitu 0812 13 6950 6373. WA-nya itu jadulnya yaitu. Jadi teman-teman kalau mau cari kambing itu bisa Mbah ya? Ya bisa. Ya ada ke Kanada, ada yang mau syukuran, ada biasanya kalau untuk nadar aja perempuan kecil-kecil antara 700-800, ini juga ada orang cari, orang dari tanah. Oke Mbah, semoga apa yang sampean jalani ini menjadi berkah barokah untuk keluarganya sampean Mbah. Saya pamit undur diri, kurang lebihnya saya mohon maaf Mbah. Terima kasih sama-sama Mas. Mudah-mudahan sukses. Amin. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam.